tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang administrasi transaksi, yaitu mengenal cek dan biliet giro. Ya, tetapi sebelum Ibu mulai untuk membahas materi cek dan biliet giro, Ibu akan memberikan sedikit ulasannya. Ya, cek dan biliet giro itu termasuk dengan alat pembayaran giral. Jadi kita mengenal di Indonesia dua macam jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, untuk uang kartal Ibu akan berikan contoh seperti ini, ya. Jadi ada uang kertas dan uang logam. Nah, kalau uang giral adalah Ibu ambilkan contohnya seperti ini, cek dan biliet giro. Ya. Jadi pada materi kali ini Ibu akan membahas mengenai cek dan biliet giro. Nah, siapa yang mengeluarkan cek dan biliet giro itu? Cek dan biliet giro itu dikeluarkan oleh bank umum. Tetapi bagi perusahaan yang akan menggunakan cek dan biliet giro, perusahaan itu atau perseorangan bisa membuat rekening giro. Ya, jadi kita mengenal ada dua macam rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening giro. Ya, bedanya di mana? Bedanya adalah kalau rekening tabungan kita bisa menyetor dan menarik setiap hari dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Nah, laporannya bisa kita terima dalam bentuk buku tabungan. Sedangkan rekening giro adalah jumlah transaksi yang terlalu besar atau bisa digunakan untuk perusahaan. Ya, dan kita terima laporannya dalam bentuk rekening koran setiap bulannya. Oke. Oleh karena itu, mari kita lihat pembahasan mengenai cek dan biliet giro. Oke, baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan mengenal cek dan biliet giro. Nah, apa itu definisi cek? Cek adalah surat perintah tertulis dari nasabah bank untuk menarik atau mencairkan sejumlah uang dalam batas tertentu atas namanya maupun atas nama yang ditunjuk. Kemudian bagaimana penulisan cek? Nah, pada lembaran-lembaran cek harus diberi nomor urut. Pengisian lembaran cek dapat ditulis dengan tangan atau diketik. Apabila terjadi kesalahan penulisan atau pengisian pada cek, maka tulislah tanda tidak berlaku atau void dan berlaku juga pada struknya. Dan struknya jangan dibuang karena merupakan bukti atau arsip. Ibu akan berikan contoh gambar cek yang seperti ini. Jadi pada lembaran ceknya tertulis tanggal, nomor seri cek, nominal dalam angka, nominal dalam huruf, nama bank tertarik, logo bank itu sendiri, kemudian ada nomor seri yang di bawah ceknya, nominalnya, dan personalisasi nasabah. Ya. Nah, bagaimana persyaratan cek? Ya. Agar cek bisa digunakan untuk transaksi, maka cek harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178. Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan syarat formal cek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama cek harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, nama pihak yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Kelima, pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. Yang keenam, harus ada tanda tangan orang yang mengeluarkan cek atau penarik. Ya. Nah, itulah persyaratan cek yang harus kita ketahui. Kemudian berikutnya mengenai biliet giro. Nah, apa itu definisi biliet giro? Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah rekening giro terhadap bank yang bersangkutan guna memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima dana yang telah disebutkan. Kemudian bagaimana penulisan biliet giro? Pada biliet giro ada dua jenis tanggal, yaitu tanggal ketika kita mengeluarkan atau menulis biliet giro dan tanggal jatuh tempo biliet giro. Nah, jika terdapat perubahan atau coretan pada biliet giro, maka harus ditandatangani oleh penerbit.
Kalian bisa lihat contoh bilet giro. Nah, Ibu akan berikan persyaratan bilet giro. Ya. Syarat-syarat yang berlaku agar pemindahan bilet giro dapat dilakukan antara lain yang pertama, pada surat tertulis perkataan bilet giro dan nomor seri. Ya. Yang kedua, surat harus berisi perintah tak bersyarat yang jelas untuk memindahbukan sejumlah uang yang tertulis di bilet giro atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar atau tertarik. Berikutnya ada nama bank penerima dana dan ada jumlah dana dalam angka dan huruf, serta dituliskan penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang terakhir harus ada tanda tangan atau cap perusahaan. Kemudian ada perbedaan cek dan bilet giro. Ya, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Mungkin kita bisa lihat sendiri. Ada perbedaan antara cek dan bilet giro. Yang pertama adalah cek adalah surat perintah bayar, dapat dibayar secara tunai. Sedangkan bilet giro tidak, hanya memindahbukan atau pemindahan dana dan tidak dapat dibayar tunai. Nah, kalau cek dapat dipindah tangankan, sedangkan bilet giro tidak dapat dipindah tangankan. Pada cek, nama penerima dana belum atau tidak tercantum. Sedangkan pada bilet giro, nama penerima dana harus tercantum. Pada cek mempunyai satu tanggal penarikan saja. Sedangkan pada bilet giro mempunyai satu tanggal efektif dan satu tanggal penarikan. Berikutnya, pada cek sebelum tanggal penarikan jatuh tempo dapat diajukan ke bank. Tetapi untuk bilet giro tidak bisa, tidak ada bilet giro mundur. Nah, pada cek dikenakan biaya materai, sedangkan bilet giro bebas biaya materai. Di samping ada perbedaan, kita juga ada persamaan antara cek dan bilet giro. Yang pertama adalah sama-sama merupakan alat pembayaran giral. Yang kedua, mempunyai jangka waktu kadaluarsa yang sama, yaitu selama 70 hari. Yang ketiga, baik cek maupun bilet giro keduanya bisa dijadikan bahan pertimbangan pada lembaga clearing. Yang keempat, keduanya bersifat atau merupakan perintah kepada bank untuk melaksanakan mutasi pembayaran pada rekening nasabah. Nah, anak-anak, mungkin dari materi yang Ibu berikan beserta gambar cek dan bilet giro kalian bisa mengerti dan memahaminya. Nah, oke, materi Ibu hari ini sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.